Siang ini kita akan menuju ke Kalurahan Kepek Kapanewon Wonosari untuk bertemu dengan para pelaku UMKM dan melihat-lihat produknya. Kebetulan hari ini ada festival tahu di Taman Kuliner Patung Sapi, tepatnya di Kampung Tahu Sumbermulyo, Gunung Kidul. Wah, mesti rame nih, let's go! Pemerintah Kalurahan Kepek berkomitmen untuk selalu menyelenggarakan festival tahu ini setiap tahunnya, dan pada tahun 2023 ini merupakan penyelenggaraan yang kedua. Pemerintah Kalurahan Kepek berkomitmen untuk terus menyelenggarakan festival tahu ini, dan pada tahun 2023 ini festival ini sudah diadakan untuk kedua kalinya. Para perajin tahu juga para pelaku UMKM yang mengolah berbagai jenis tahu menjadi berbagai olahan juga ikut serta menggelar produk-produknya di festival ini. Melalui gelaran ini, para wisatawan atau masyarakat lokal tidak hanya melakukan transaksi jual beli tahu saja, melainkan mereka juga dapat melihat langsung pembuatan berbagai macam olahan yang berbahan dasar tahu. Ada 10 padukuhan yang menampilkan kreativitasnya mengolah tahu menjadi berbagai olahan. Pada Festival Tahu tahun 2023 ini, ada 30 macam olahan yang nantinya akan dipilih 6 olahan bahan tahu terbaik. Hujan es. Oke, jadi ini semua olahan tahu ya yang ada di Desa Kepek ini ya. Nah, ini adalah salah satu produk olahan tahu dari binaan Kalurahan Kepek. Nah, selain olahan tahu juga tersedia berbagai macam olahan yang ada di Kusapa Papi atau kuliner Sabtu pagi Patung Sapi. Festival Tahu 2023 juga disemarakan oleh Bergodo dari Kampung Tahu Sumbermulyo yang membawa gunungan tahu. Mereka adalah para perajin dan tenaga kerja yang memproduksi tahu. Festival seperti ini akan diadakan setiap tahun, sehingga dapat membranding Kalurahan Kepek menjadi sentra tahu dan padukuhan Sumbermulyo menjadi wisata terpadu dengan mempersiapkan segala akomodasi penunjang wisatawan. Dengan festival tahu ini, sejumlah penguatan juga diupayakan pemerintah Kalurahan Kepek, seperti penguatan ketahanan pangan, pengelolaan limbah tahu yang dapat menjadi nilai ekonomis, sentra ekonomi di rest area Patung Sapi, serta penguatan kolaborasi seni dan budaya.
Yang kami hormati Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gunung Kidul. Tahu Sumber Mulyo, gurih, bergizi, dan tentunya lezat. Hari ini ada festival tahu, ada beberapa muatan. Yang pertama adalah penguatan ketahanan pangan dengan tahunya. Kemudian yang kedua, yang perlu kita sampaikan adalah bahwa dulu tahu itu menjadi masalah karena limbahnya bermasalah. Tapi sekarang limbah tahu sudah dilaksanakan oleh pengrajin tahu, sudah difestival. Yang kedua, limbah yang belum menjadi masalah sekarang bisa menjadi nilai tambah karena dirubah menjadi tenaga biogas. Antara ekonomi dan budaya kita sambungkan, dan hari ini sudah sepakat bahwa kolaborasi seni, kolaborasi budaya menjadi kekuatan bangun ke depan, dan salah satunya awal dari pengrajin pengusaha tahu. Kita sudah melihat Festival Tahu 2023. Sekarang saya ajak Anda ke Kampung Tahu Sumber Mulyo untuk melihat secara langsung bagaimana para perajin tahu memproduksi tahu. Padukuhan Sumber Mulyo merupakan kampung sentra industri tahu. Kaum tua maupun muda bergandengan tangan untuk memajukan wilayah kecil mereka sebagai sentra produksi tahu terbaik di wilayah Gunung Kidul. Saat ini kita sudah bersama dengan Pak Sakyo. Nah, Pak Sakyo, ini pakaian seperti ini habis dari mana, Pak? Saya habis festival tahu khususnya di Sumber Mulyo. Oh, festival tahu yang tadi itu, Pak? Iya. Oke, Pak. Sumber Mulyo itu kan sebagai sentra produksi tahu. Iya. Nah, itu dimulai dari tahun berapa, Pak? Berdirinya pada tahun 1960. Oh, 1960. Itu udah lama banget, Pak ya? Berarti sampai saat ini sudah ada beberapa perajin, Pak? Untuk saat ini pengrajin itu kurang lebihnya, yang jelas pas itu 16. Oh, 16. Ya. Oke. Nah, untuk saat ini ada jenis tahu apa aja yang Yang jelas di sini khususnya di Sumber Mulyo cuma ada 3 macam. Yang satu tahu pong, 2 tahu magel, dan 3 tahu putih biasa. Oke. Nah, untuk pemasarannya sendiri itu seperti apa, Pak? Untuk pemasaran cuma di wilayah Gunung Kidul, sebagian kecil di wilayah Peraci. Dalam satu hari itu bisa menghabiskan berapa banyak kedelai? Yang jelas untuk saat ini kurang lebihnya sekitar 4,5 ton. 4,5 ton. Oke, dan itu bahannya bisa dapat segitu banyak dari mana, Pak? Bahan itu dari impor. Impor. Iya. Oh, dari. Halo Pak Agung, selamat siang. Selamat siang. Pak, ini tuh Mas kita Adi. di mana sih, Pak? Ini ada beginian, itu hubungannya dengan pabrik itu apa, Pak? Begini ceritanya. Ini kan pabrik tahu di Sumber Mulyo itu ada sekitar 14 sampai 16. Jadi setiap 4 pabrik tahu itu disediakan satu digester semacam ini. Digester semacam ini itu untuk menyaring limbah, kemudian limbahnya itu menghasilkan biogas. Yang biogas nanti disalurkan ke beberapa warga sampai ke rest area. Kalau yang ini kan ini tanah khas dari desa, kemudian kembali ke rest area yang ada di Patung Sapi. Ya Pak, ini untuk satu digester ini itu bisa untuk berapa keluarga, Pak? Untuk satu digester itu sebenarnya bisa untuk sampai 10 tungku, 10 kompor. Oh, baik. 10 kompor biogas. Jadi setelah ini kan untuk 3 sampai 4 pabrik. Ini nanti keluar gasnya, kemudian masih disaring ke IPAL. Kemudian dari IPAL itu untuk sebelum sampai ke kali karena sudah agak netral, itu bisa untuk seperti yang Mas Abi lihat tuh di belakang untuk menyirami tanaman ternak seperti kolonjono dan sebagainya.
Oke, baik Pak. Ini kan berhubungan dengan gas dan Iya. disalurkan ke beberapa keluarga. Nah, apakah itu sudah ada uji kelayakan dan apakah sudah aman? Insya Allah sudah aman karena ini kan istilahnya gas organik. Jadi sekedar biogas yang tidak berbahaya, gas organik intinya. Kita salurkan melalui pipa PVC itu 3/4 ukurannya sampai ke, kalau ini untuk 7 kompor. Jadi sampai ke rest area itu sekitar jaraknya 350 meter kemarin kita hitung. Itu nyalanya masih bagus. Di Kelurahan Kepek ini juga ada batik manding si berkreasi. Apa ya batik manding si berkreasi itu? Daripada bingung, kita temui perajin sekaligus pelopornya, Mbak Dwi Lestari dan Mas Guntur. Kampung Manding si berkreasi itu seperti apa sih, Mbak? Si berkreasi itu sebenarnya kita berjejaring dengan si berkreasi ya dari Kominfo itu, karena kita sama-sama mengalami krisis. Kalau internet itu kan juga mengalami krisis, internet dan batik juga sekarang mengalami krisis. Internet itu dari ujaran kebencian, berita-berita hoax. Kalau batik itu mengalami krisis dari batik yang tradisional yang menggunakan malam, kemudian lama-kelamaan hilang karena terkikis dengan batik printing yang harganya murah, warnanya bagus-bagus itu. Tapi itu sebenarnya bukan batik, itu hanya kain yang bermotif batik. Gitu. Oke, baik. Untuk batik manding sendiri itu spesifiknya seperti apa, Mbak? Spesifiknya itu manding itu adalah petai Cina, Mas. Petai Cina yang untuk bikin botok atau sambel itu. Jadi kata orang tua dulu zaman itu di lingkungan sini, di lingkungan desa Kepek itu setiap rumah menanam pohon manding itu. Makanya desa ini dinamakan desa Kepek. Kepek itu manding muda. Oh, baik, Bro. Nah, Mbak, untuk konsep yang digunakan dalam membina para perajin batik di desa-desa itu seperti apa? Kalau konsepnya itu kita selama ini dari 2010 kita sudah mendampingi sekitar 14 sampai 15 desa ya. Dari setiap desa itu kita buatkan motif khas, kita ambil sejarah dan filosofinya, kemudian sama Pak Guntur, suami saya itu dibuatkan motif khas, dijadikan motif untuk desa mereka masing-masing. Jadi kita mendampingi mereka, kita beri pelatihan melalui desa tersebut, dari pemerintah desa tersebut kita adakan pelatihan, kemudian kita dampingi, kita kita dampingi sampai mereka betul-betul kita bisa lepas. Seperti itu. Baik, Mbak, harapan untuk dinas-dinas terkait, terutama untuk Kelurahan Kepek sendiri itu seperti apa? Kalau harapannya ya bisa memunculkan SDM baru ya, karena kita kan tidak tahu, Mas, 25 tahun yang akan datang atau 50 tahun yang akan datang masihkah ada pembatik tradisional, ya kan? Karena ini kan warisan nenek moyang yang benar-benar harus kita lestarikan. Kalau kita nggak meregenerasi dari sekarang, mau kapan lagi? Kalau bukan seperti kita yang memulai gitu kan. Dan harapannya untuk anak-anak muda itu mulailah mencintai batik. Jadi bisa tidak hanya melihat motif batik itu dari warnanya yang indah, kemudian harganya yang murah, tapi lihatlah prosesnya seperti apa, gitu kan. Kalau kita sudah melihat prosesnya, terus bagaimana caranya orang membatik seperti apa, kita harus telaten, ya kan, sabar, tekun, itu bagaimana. Karena harga batik itu relatif murah ataupun mahal, itu kita bisa lihat dari prosesnya, Mas. Prosesnya. Kampung Batik Manding si Berkreasi itu diresmikan pada tanggal 2 Oktober 2018. Ya, kemudian di tanggal 4 Oktobernya 2018 kita kedatangan tamu dari WCC, Badan World Council, yang menyematkan bahwa Jogja adalah kota batik dunia.
Kelompok perajin batik di Bansari ini juga binaan Mas Guntur dengan motifnya batik cangkring, karya asli masyarakat Kalurahan Kepek. Motifnya terinspirasi dari daun cangkring yang dahulu banyak tumbuh di sekitar Kalurahan Kepek. Daun ini juga bisa digunakan sebagai obat cacar air. Untuk skala penjualan batik cangkring, kami melayani lokal Gunung Kidul, Yogyakarta dan kota-kota di Indonesia serta Papua, dan yang untuk luar negeri kami melayani sampai di California, dan para pembeli juga sempat datang langsung ke sentra batik cangkring. Dinas Koperasi dan UKM DIY terus mengupayakan program pengembangan Desapreneur dengan model pendampingan bisnis produk unggulan lokal desa, entitas usaha di desa. Harapannya, pelaku UMKM mampu menunjukkan eksistensinya dan mampu bersaing ke pasar global. Untuk mewujudkan produk lokal Desa Kepek untuk dapat bersaing di tataran global maupun kancah internasional, dibutuhkan usaha bersama secara komunal. Untuk itu, baik para pelaku usaha langsung yang ada di desa, pemerintah desa, BUMDes, koperasi, komunitas lokal desa, maupun stakeholder terkait untuk saling bersinergi. Salam dari Kepek, Wonosari, Gunung Kidul.